Semisal kamu punya HP Infinix, Itel atau Tecno, bisa dibilang simple dan murah, tapi sering banget update OS-nya bikin bingung atau nggak jelas gitu. Kali ini kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan sama keamanan dari berbagai Android OS. Jadi bahkan ada OS yang katanya paling aman, dan tolong bantu subscribe dan tonton video ini setidaknya 1 menit. Bantu push channel ini sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terima kasih untuk supportnya ya. XOS atau Infinix ya, X Operation System. Anjir, susah banget nyebutnya. Kelebihannya untuk UI-nya cukup ringan, banyak fitur AI seperti One Tap Call Assistant. Untuk kekurangannya, update terbatas, Smart Series cuma dapat 24 bulan patch dan belum tentu major OS update. Keamanan ada sih, ada janji patchnya, tapi jangka panjangnya belum stabil gitu. Jadi kita langsung aja bahas ke adiknya Infinix, yaitu Itel dan juga Tecno gitu ya. Untuk kedua iOS ini agak mirip-mirip nih, soalnya kan kakak adik gitu. Dan juga masih satu grup, Transsion Holding. Untuk kelebihan Tecno iOS, tambahan fitur keamanan AI Noise Cancellation dan juga dual password vault. Kurangannya sama kayak adik-adiknya ya, atau kakak-kakaknya Infinix sama Itel. Modelannya itu mirip-mirip gitu, update OS sama aja gitu, tapi ya wajar gitu ya, karena HP ini low end gitu, low mid range kayak gitu, dan harga paling mahalnya kurang dari 5 juta, jadi wajar aja nggak sih. Untuk keamanan ada security scan, blocklist, sama privasi khusus tapi kurang transparan timelinenya. Dan untuk HP selanjutnya adalah dari brand lokal, yaitu dari brand Advan. Jadi Advan belakangan ini itu ya rilis HP baru, yaitu Advan X1, dan dia memakai OS-nya sendiri yang namanya Dido OS. Ini aneh banget nggak sih namanya? Dido, mirip banget sama kata dildo. Kalau kalian tahu artinya ya udahlah ya, yang tahu-tahu aja gitu ya. Dan untuk Advan X1 ini sebelumnya gue udah pernah bahas, silahkan tonton videonya. Untuk HP-nya performanya not bad gitu ya, atau lumayan gitu. Untuk kekurangan OS-nya custom tanpa janji update, low mid range spesifikasinya, jadi update kemungkinan kecil ya, karena OS-nya jelek banget gak sih, kayak template dari HP Android kapan gitu. Dan untuk OS-nya ini nggak tahu aman atau enggak, tapi ya kalau kalian mau support brand lokal ya, kalau kalian punya HP-nya silakan rate sendiri ya, soalnya gue nggak punya HP Advan X1, dan kalian bisa searching aja atau enggak, atau bisa tanyain aja ke adminnya gitu ya. Oke, selanjutnya dari merek Oppo, yaitu dia punya OS namanya Color OS. Untuk kelebihan dari OS ini adalah smooth, banyak fitur kayak split screen, smart sidebar, dan gesture. Update sistem rutin, minimal 2 tahun major update, 3 tahun security patch. Terus UI-nya modern dan stabil. Untuk kekurangan OS ini masih ada bloatware yang mengganggu gitu. Beberapa fitur premium cuma ada di HP flagship. Lalu untuk keamanan, Color OS punya private safe, app lock, dan sistem permission yang lumayan ketat. Selanjutnya ada dari saudaranya ya. Selanjutnya masih di saudaranya Oppo ya, atau masih satu grup BBK ya kalau nggak salah, yaitu Vivo. Dia punya OS namanya FunTouch OS. Dulu terkenal berat dan lebay, tapi sekarang udah mulai halus dan ada banyak perbaikan gitu. Banyak fitur personalisasi, ada ultra game mode buat boost gaming, smooth di mid range ke atas. Untuk kekurangan dari OS ini dikit lebih berat dari Color OS. Beberapa fitur minor juga gimmick banget gitu. Update security patch nggak secepat Samsung atau Xiaomi. Keamanannya cukup aman gitu. Ada app lock, hide app, privacy protection, dan app permission management. Selanjutnya adalah HyperOS, dan sebelumnya itu udah upgrade ya dari MIUI jadi ke HyperOS. Dan untuk HyperOS ini dipakai sama Xiaomi, Poco, dan juga Redmi. HyperOS ini penerus dari MIUI yang masih baru tapi udah dipakai di beberapa HP terbaru. Kelebihannya lebih ringan dan lebih modern gitu, lebih stabil, banyak fitur second space, app lock, game turbo. Personalisasi tema sangat luas gitu, jadi kalian bisa nge-custom wallpaper atau widgetnya, itu terserah kalian, dan lumayan interaktif gitu, lumayan lengkap gitu. Masih ada bloatware, walau bisa dihapus. Update patch security masih random dan tergantung tipe HP kalian. Untuk keamanan, Xiaomi juga udah Google certified, tapi dulu sempet kena isu ngirim data ke server Cina. Sekarang udah lebih ketat, ada security center, app permission manager, dan private folder. Selanjutnya dari Samsung, yaitu dia punya One UI. One UI itu OS Android paling stabil dan aman di kelasnya. Kelebihannya rutin patch manager dan security patch gitu. Bahkan seri A dapat 4 tahun update, gila nggak tuh? Dan juga dia itu UI-nya lebih clean atau lebih bersih, banyak fitur smart kayak Edge Panel, Samsung Knox,
dan lain-lain. Kekurangannya lebih berat di spek low end gitu. Beberapa fitur juga cuma ada di seri flagship ya. Keamanan, Samsung punya Knox Security, sistem keamanan kelas enterprise. Data lo disimpan di zona aman dan terenkripsi. Bahkan Samsung rutin audit sistem keamanan mereka. Jadi selain OS yang dibikin oleh perusahaan gede atau oleh perusahaan HP gitu, di sini juga ada Graphene OS yang paling aman katanya karena tidak sangkut paut dengan perusahaan besar manapun. Graphene OS itu adalah OS berbasis AOSP. Dia punya kelebihan yaitu open source, lo bisa cek sendiri source kodenya tanpa bloatware, tanpa tracking, dan juga tanpa iklan nih. Nyindir siapa nih tanpa iklan? Xiaomi kah? Ya, kita balik ke topik. Bisa install aplikasi via APK Pure atau Aurora Store, bukan Play Store lagi. Security patch juga super cepet banget. Untuk kekurangannya tidak user friendly bagi orang awam yang gaptek gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu paham dengan teknologi ini, nggak cocok banget. Belum banyak device yang support, baru bisa di Pixel series ya. Beberapa aplikasi Google dan banking kadang nggak jalan karena GMS nggak aktif. Keamanan, Graphene OS itu rajanya keamanan, app permission detail, sandboxing ekstra ketat, firewall internal, dan exploit mitigation yang jauh lebih ketat dari OS Android biasa. Jadi kesimpulannya, untuk beberapa OS yang dari HP Android ini ya lumayan ya, untuk keamanannya ya bergantung kepada harganya gitu. Jadi semisal kalau HP kalian itu low end dan mid range itu ya ngarep apa coba kalian untuk keamanannya. Jadi kalau keamanan ya ada sih, cuma ya nggak terlalu ketat banget, tapi juga nggak terlalu rendah banget gitu kualitas keamanannya. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan bantu channel ini push sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Jumpa lagi pada video selanjutnya.